Ketika seorang bersedekah, berbagi, sabilillah, ada syarat-syaratnya supaya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan riya. Jangan niatnya berharap pujian dari manusia. Karena nanti pada hari kiamat, salah satu orang yang akan jadi koreknya api neraka adalah orang kaya raya yang baik hati. Yang suka berbagi. Bahkan bukan hanya bicara membagi untuk masjid aja. Kadang-kadang ada orang yang spesialis untuk bangun masjid. Ya. Ini orang, semua pintu kebaikan, dia bersedekah di sana. Ketika ditanya kenapa engkau melakukan, lillah, untuk Allah. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Kadzabta, bohong kau. Innama anfaqta liyuqala jawad. Engkau selama ini berinfak untuk mendapatkan gelar orang yang dermawan. Dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Fulan Masya Allah orang baik ya. Dieluk-elukan oleh masyarakat. Hari kiamat gak dapat apa-apa engkau. Maka hati-hati, jangan sampai kita keluar uang banyak yang ada masuk neraka. Janji-janji tadi nggak dapat kita. Karena memang nggak ada pahalanya gara-gara riya. Yang kedua, jangan mengungkit-ungkit pemberian kita. Jangan. Itu termasuk membatalkan sedekah yang kita berikan. Kemudian jangan berharap dunia saja. Karena ada orang-orang sedekah hanya kepingin minta ganti di dunia. Ya, sedekah itu dapat menyelamatkan dari petaka, dari dapat mengobatin dari penyakit, macam-macam faedah sedekah. Tapi kalau engkau fokus untuk mencari dunia, yang kau hanya dapat dunia. Sedangkan Allah mengatakan, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Seharusnya tatkala kita bersedekah itu yang ada dalam benak kita adalah mencari akhirat. Dunia ikut, jangan takut. Sedekah itu menyelamatkan dari api neraka. Maka tatkala seorang hamba memiliki niat-niat yang mulia ini, insya Allah di dunia dia mendapatkan ganti dari Allah. Dan di akhirat dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi sekali. Yaitu yakin rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah, bergantung sama Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, nggak main-main. Dia benar-benar yakin yang ngasih rezeki Allah. Dia benar-benar berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara usaha, ya anak usaha, yang ngasih tetap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang usaha pulang dari kerja tabrakan, bukan dapat duit, dapat petaka dia. Dia benar-benar tawakal sama Allah. Kalau itu yang ada pada diri kita, Allah akan kasih rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Burung itu nggak punya tabungan. Burung itu nggak punya tempat penyimpanan. Burung itu nggak punya kulkas. Burung itu tiap pagi pergi dalam kondisi lapar, sore hari pulang dalam kondisi kenyang. Subhanallah. Maka yang pertama harus ada pada diri kita adalah bertawakal. Yakin Allah yang memberikan rizki. Amalan lainnya, salat. Ketika Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal 'aqibatu littaqwa. Suruh keluargamu mendirikan salat. Jadi orang kalau kepingin dapat rezeki, dirikan salat di dalam rumahnya. Bukan hanya dia sendiri. Anak-anaknya diajak salat. Saudaranya diajak salat. Kata Allah, kami gak minta rezeki. Engkau mendirikan sholat itu bukan karena Allah minta imbalan dari manusia. Enggak. Kita yang kasih rezeki sama engkau.
dan akibat yang baik buat orang yang bertakwa. Yang ketiga, selain sedekah yang tadi kita bicarakan, istighfar. Yang Allah mengatakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Itu istighfar membuka pintu-pintu rizki. Kemudian yang selanjutnya silaturahim. Silaturahim, tolong dijaga silaturahim ini. Ingat, silaturahim itu bukan kepada kawan, tapi kepada kerabat. Walaysal wasil bil mukafi, yang disebut orang penyambung silaturahim, yang dijanjikan rizkinya akan diluaskan, umurnya akan dipanjangkan, itu adalah orang yang kalau diputuskan rahimnya, dia menyambungnya. Tapi kalau sudah rahimnya baik-baik, ya sudah memang baik gitu. Apa yang dia sambung? Orang sudah tersambung. Jadi berusaha kepada kerabat-kerabat kita, khususnya di masa pandemi ini. Ana ingatkan, sebelum engkau berbuat baik sama orang jauh, tolong pedulikan kerabatmu. Mereka lebih berhak dan itu pintu rezeki buat engkau.